ketika sains lebih dipercaya daripada perkataan Rasulullah? Semua perkataan Nabi itu secara lambat tapi pasti terbukti, baik itu medis dan penelitian. Tapi terkadang kualitas muslim itu lebih menghamba kepada penelitian daripada sabda Rasulullah. Banyak sabda Nabi yang terkadang mereka acuhkan, tapi kalau ada penelitiannya baru mereka perhatikan. Kadang-kadang medis ketika baru merilis satu penelitian, langsung mereka percaya, padahal itu juga sudah disampaikan Nabi ratusan tahun yang lalu. Memang betul bahwasanya kita berada pada krisis kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi kepada Nabi. Saya perlu menyampaikan hal simpel aja, Mas. Kita tentunya tahu begadang. Ya, begadang itu termasuk perkara yang tidak disukai dalam culture-nya sunnah. Karena dikatakan bahwasanya kanan Nabi yakrahul hadis ba'dal isya. Nabi itu senantiasa, Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Nabi itu kalau habis isya langsung pulang. Beliau mengadakan pilot talks dengan istrinya. Do you know pilot talks? I don't know. You Indro. From the darkness to the lightness. Jadi beliau itu ternyata mengadakan pilot talk. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu pulang. Jadi Ibnu Abbas itu merupakan keponakan dari salah satu istrinya Nabi, Maimunah. Maimunah itu bibiknya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas merupakan salah satu sedikit sahabat yang punya akses masuk ke rumahnya Rasulullah, selain Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik. Maka Ibnu Abbas ini pernah ngikutin Rasulullah. Malamnya itu ngapain sih Nabi? Habis sholat isya beliau pulang. Setelah beliau pulang, beliau tidak langsung tidur. Beliau mendengarkan semua curhatan yang disampaikan oleh Ibunda Maimunah. Semuanya didengarkan Nabi, terus direspon oleh Nabi sebentar. Setelah itu Rasulullah tidur. Lalu tidur, beliau ketika sepertiga malam beliau bangun, beliau sholat bersama dengan Ibnu Abbas yang bangun. Sebelumnya beliau membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Jadi bangunnya Nabi itu tidak langsung bangun. Medis membuktikan kan, kalau tidur jangan langsung berdiri, karena bisa memberikan penyakit migrain. Nabi kalau bangun itu duduk dulu. Nabi mengusap wajahnya, lalu melihat ke atas langit, lalu membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Itu dilihat oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas kan seorang ulama kecil ya. Dia tahu kalau yang dibaca Nabi adalah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Setelah membaca 10 ayat Ali Imran, beliau berdiri, beliau sholat, terus kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas. Dari situ kita paham culture-nya sunnah itu senantiasa Nabi tidak suka begadang. Medis ratusan tahun membuktikan bahwasanya ternyata orang yang begadang itu lebih berpotensi memiliki penyakit berat daripada orang yang disiplin di dalam tidur di awal pagi. Artinya habis isya langsung tidur. Orang baru percaya jangan begadang kalau dokter yang mengatakan. Tapi ketika dokter belum mengatakan jangan begadang, yang mengatakan Nabi, kita punya krisis untuk mempercayai itu. Dan ini merupakan masalah di antara kaum muslimin. Disinilah kita tahu bahwasanya ucapan Nabi itu tidak ada yang salah. Walaupun memerlukan waktu yang sampai ratusan tahun. Karena apa? Apapun yang diucapkan Nabi tidak pernah salah.